Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 10 dari praktikum SSD akan menjelaskan praktikum modul 4. Yang pertama, kita memanggil library. Library-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada library ICLR, MES, REP, ggplot, DT, MFN, dan BioTools. Lanjut, Bang. Jadi setelah kita memanggil library-nya, kita akan membuat data iris. Kita akan memanggil data iris. Setelah itu kita akan data iris, string iris, datable iris. Setelah itu setelah di run akan tampil bagian datanya. Seperti di bawah ini. Ke MFN data multivarian plot. Setelah itu terdapat ada 5 plot yang ditampilkan. Yang pertama ada Chi-square, kemudian ada bagian datanya. Nah, oke, lanjut. Setelah itu ada box iris yang menampilkan bagian data yang pertama dan keempat, dan grouping iris yang kelima. Hasilnya adalah data iris sebesar 140,94 dan DF-nya sebesar 20. P-value-nya 2,2E minus 16. Output di atas menunjukkan bahwa dengan tingkat signifikan 5% didapat keputusan untuk menolak perbedaan matriks seragam-peragam antar kategori spesies. Lanjut. Setelah itu kita akan membuat ANOVA-nya. Setelah dimasukkan algoritma ANOVA-nya, akan tampil seperti di bawah. Lanjut, Bang. Jadi terdapat pembagian dataset ke dalam training dan set. Yang pertama, set sheet-nya kita bagi ke 123. Terus kita train indeksnya. Ingin saya tampilin, Bang, output-nya, Bang. Oke, lanjut aja ke, soalnya itu belum dipanggil tes datanya, jadi lanjut ke linear DA. Nah, linear DA-nya akan menampilkan seperti ini. Kita output di bawah. Oke. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Asteria. Oke, selanjutnya untuk hasil plotnya dapat dilihat pada layar. Selanjutnya ada predicted. Predicted yaitu dengan objek linear DA new data test underscore data. Dapat dilihat bahwa aktualnya ada Setosa, Versicolor, sama Virginica. Dan untuk prediknya dapat dilihat ada Setosanya 1200 sama Versicolornya 0160 sama Virginicanya 019. Next, Bang. Selanjutnya kita mengimport library. Library-nya yang digunakan ada ISLR, MES, RIPR, ada ggplot2, sama ROCR, sama class, sama readxl. ISLR digunakan untuk mengakses dataset Boston. Untuk MES-nya dataset untuk fungsi statistik tertentu. REPR yaitu untuk menampilkan objek kompleks. ggplot2 membuat grafik yang fleksibel. ROCR-nya untuk evaluasi kinerja model dari klasifikasi, kelasnya untuk menyediakan fungsi algoritma klasifikasi seperti KNN. readxl untuk membaca file. Selanjutnya di Boston untuk menampilkan baris pertama dari dataset Boston. Untuk outputnya dapat dilihat pada data frame pada layar. Dataset Boston memiliki 6 baris dan 14 kolom yang terdiri dari data-data numeric. Selanjutnya summary Boston, yaitu ringkasan dari dataset Boston. Dapat dilihat ada nilai minimum, ada kuartil pertama, median, min, ada kuartil ketiga, kuartil kedua, sama nilai maksimalnya.
Dari output di atas dapat diketahui nilai minimum kuartil pertama sampai ketiga, min, median, dan nilai maksimum dari setiap variabel. Next. Selanjutnya yaitu kita memanggil crime rate dengan RIP 0,506 untuk membuat vektor kosong dari panjang 506. Selanjutnya ada crime underscore rate, Boston crime, median, Boston crime, yaitu menetapkan nilai 1 untuk elemen-elemen vektor crime underscore rate yang memiliki nilai crime-nya dari dataset Boston tersebut. Selanjutnya, DF Boston min 1. Untuk menghapus kolom pertama, ada DF data frame, menggabungkan vektor crime datanya. Selanjutnya ada DF crime underscore rate untuk mengubah tipe data kolom crime underscore rate dari numerik menjadi faktor. Selanjutnya ada AES crime underscore rate untuk menampilkan plot, ada geom box plot untuk menambahkan layer box plot, ada theme klasik untuk mengganti tema ke klasik sama labs-nya untuk memberikan judul plot. Untuk hasil dari plotnya dapat dilihat pada output program. Box plot di atas digunakan untuk menganalisis variabel Zn, yaitu proporsi lahan residual dengan area lebih dari 25.000 kaki persegi. Berdasarkan nilai crime rate, yaitu tingkat kejahatannya. Next, bawah itu ada ggplot. Untuk membuat judul dari plotnya, ada geom box plot. Untuk menambahkan box plotnya, ada theme klasik untuk mengganti tema plot ke klasik sama labs-nya, yaitu untuk memberikan judul. Untuk hasil plotnya dapat dilihat pada output-nya. Plot di atas menampilkan diagram box plot untuk variabel indus berdasarkan kategori nilai crime underscore rate. Pada hal ini nantinya akan membantu melihat perbedaan distribusi proporsi lahan bisnis non-retail di antara kelompok tingkat kejahatan yang berbeda. Selanjutnya ada ggplot, yaitu membuat plot lagi. Geom box plot untuk menambahkan box plot, sama theme klasik mengganti tema plot ke klasik, sama membuat judul plotnya. Judul plotnya itu rooms per home face crime underscore rate. Plot di atas menunjukkan distribusi variabel RM rata-rata jumlah kamar per hunian berdasarkan nilai crime underscore rate atau tingkat kejahatan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Irham. Jadi yang selanjutnya kita di sini membandingkan plot dari nitrogen oxidase concentrate dengan crime rate. Jadi di sini kita membuat box plot dengan label yang tadi. Next, Bang. Lalu dapat disimpulkan bahwa box di atas itu membantu melihat perbedaan distribusi konsentrasi nitrogen oksida di antara kelompok tingkat kejahatan yang berbeda. Lalu yang selanjutnya kita membuat box plot dari age dengan crime rate. Lanjut, Bang. Iya, lanjut ya, Bang. Terus selanjutnya kita membandingkan box plot antara distance to employment centers dengan crime rate. Lalu kita akan membandingkan juga antara access to radial highways dengan crime rate. Next, Bang. Lalu kita juga membandingkan pupil teachers ratio dengan crime rate. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Eksanti. Oke, baik. Yang selanjutnya itu kita membuat ggplot dengan proporsi oleh variabel black, yaitu proporsi penduduk Afrika Amerika ya, per kota berdasarkan nilai crime rate-nya atau tingkat kejahatannya. Dapat dilihat pada plot tersebut. Oke, selanjutnya, Bang.
Selanjutnya itu plot untuk persentase dari variabel LS-stat untuk setiap kategori nilai crime rate dalam bentuk box plot yang digunakan untuk melihat perbedaan dalam persentase penduduk dengan status rendah antara kelompok tingkat kejahatan yang berbeda. Di sini bisa dengan menambahkan box plot, mengubah tema menjadi klasik, lalu membuat presentasinya. Oke, next. Lalu ada juga plot untuk menampilkan plot yang membandingkan variabel median nilai rumah yang ditempati pemilik berdasarkan nilai crime rate-nya atau tingkat kejahatannya, dapat dilihat di sini. Oke, next. Lalu ada plot yang menampilkan distribusi variabel teks untuk setiap kategori nilai crime rate dalam bentuk box plot yang digunakan untuk melihat perbedaan dalam tarif pajak seperti penuh antara kelompok pajak properti penuh antara kelompok tingkat kejahatan yang berbeda. Selanjutnya itu ada set sheet, yaitu mengatur sheet untuk membuat hasil acak menjadi reproducible, lalu memilih 80% dari data set secara acak untuk digunakan sampel tanpa penggantian. Lalu train itu untuk memilih baris-baris data pelatihan dari DF menggunakan indeks yang dihasilkan sebelumnya. Lalu ada juga tes, itu berguna untuk memilih baris-baris dari data uji DF dengan menghapus baris yang telah dipilih untuk data pelatihan. Lalu selanjutnya ada LDA. LDA ini kode ini tuh bertujuan untuk memberikan output berisi informasi tentang model LDA dalam dataset ini yang termasuk dalam prior probabilities, mean, covariance matrix untuk setiap variabel respon crime rate-nya. Oke, dilanjutkan oleh Kak Hanif, dipersilakan. Selanjutnya ada LDA Plate, melakukan prediksi menggunakan model LDA yang telah dilatih terhadap data uji. Lalu selanjutnya ada LDA Class, menyimpan kelas prediksi dari hasil prediksi. Lalu selanjutnya ada table kontingen untuk membandingkan kelas prediksi dengan nilai sebenarnya dari respon di data uji. Lalu didapatkan output seperti ini. Tabel di atas menunjukkan seberapa baik model LDA dalam prediksi kelas variabel respon frame disorder. Predictive accuracy of LDA model. Akurasi.LDA menghitung akurasi model LDA dengan kelas prediksi dengan nilai sebenarnya dari variabel respon di data uji. Kemudian mengambil rata-rata persekusi. Lalu di line selanjutnya menampilkan nilai akurasi dengan menambahkan teks akurasi is diikuti oleh nilai akurasi dan simbol persen. Didapatkan outputnya akurasi is 82%. Output di atas menunjukkan akurasi yaitu 82% dari model LDA dalam memprediksi kelas variabel respon crime underscore pada data uji. Kemudian uji tes error. Menampilkan nilai error pengujian dengan mengurangkan nilai akurasi dari 100, kemudian menambahkan tes error is diikuti oleh nilai error dan simbol persen. Tes error is 18%. Output di atas menunjukkan tingkat kesalahan model LDA yaitu 18% dalam memprediksi kelas variabel respon crime underscore pada. Oke, baik. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang modul keempat. Bila ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.